Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita mempelajari pelajaran matematika wajib. Dengan saya, kita akan memasuki bab baru, yaitu adalah bab matriks. Sebelumnya kita sudah mempelajari bab yang pertama induksi matematika, lalu yang kedua kemarin adalah program linier, lalu kita langsung latihan soal di Google Form bagi kalian yang sudah mengisi. Nanti nilainya akan saya kasih ke ketua kelas, lalu disampaikan di grup kelas. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan. Linknya sudah disebar di ketua kelas ya. Tanyakan ketua kelas linknya, link pengerjaan soal, latihan soalnya. Nah, sebelum kita memasuki bab baru ini, bab matriks, saya akan membacakan pengalaman belajar ya, pengalaman belajar kalian untuk setelah mempelajari matriks atau tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui pembelajaran matriks, siswa memperoleh pengalaman belajar. Yang pertama adalah mengamati dan mengidentifikasi fakta pada operasi matriks dan kesamaan matriks serta masalah yang terkait. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi matriks dan kesamaan matriks. Lalu yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi matriks dan kesamaan matriks. Lalu yang keempat, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3 serta masalah yang terkait. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran matriks, berikutnya saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan matriks. Gitu. Sebelum pasti kalian juga bingung apa itu 2x2, apa itu ordo, apa itu 3x3, seperti itu. Nah, berhubung pembelajaran kita tidak terlalu lama, seperti biasanya, kita setiap babnya akan memasuki intinya ya, langsung ke inti materinya. Diharapkan kalian juga langsung sudah ada pembiasaan dari awal kita proses belajar. Kalian harus cepat menangkap apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan materinya tersebut, lalu soal apa yang telah saya berikan kepada kalian, latihan-latihan soalnya. Semoga kalian juga ada diskusi di grup kelas ya. Atau jika ada yang tidak mengerti, ada beberapa teman kalian yang menanyakan pertanyaan ke saya tentang soal yang saya berikan. Nah, berikutnya, apa sih matriks? Ya. Matriks itu merupakan suatu susunan angka-angka yang bukan bertujuan untuk memberikan jumlah nilai untuk sekumpulan angka tersebut. Jadi intinya tuh, matriks itu adalah sekumpulan angka ya. Sekumpulan angka, dan dalam kehidupan sehari-hari, matriks digunakan antara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, transformasi geometri, lalu program komputer, dan jadwal siaran televisi. Salah satu penerapan matriks ada di belakang saya ya. Ini salah satu contoh bentuk-bentuk matriks. Nah, matriks yang pertama dijelaskan oleh James Joseph Sylvester pada tahun 1814 dan 1897. Nah, matriks itu adalah mengubah susunan angka-angka yang ada di kolom menjadi susunan-susunan angka yang ada di dalam kurung seperti ini. Pelajaran matriks ini sedikit agak lama dibanding pelajaran sebelumnya, induksi matematika dan program linier, karena inti dari semester ini adalah matriks ya. Matriks itu materi terakhir kalau nggak salah untuk semester ini. Agak banyak materinya, jadi kalian harus memperhatikan basic-basicnya dalam perhitungan matriks. Karena intinya gampang aja, dia hanya menjumlahkan, mengurangi, lalu mengkalikan angka-angka. Nah, lihat ya, apa yang ada di belakang saya. Nah, kita pertama mengidentifikasi bentuk matriks. Matriks yang kita kerjakan bentuknya adalah persegi.
matriks persegi atau persegi panjang. Pokoknya bentuknya adalah kotak ya, bentuknya adalah kotak. Kita contoh yang B, matriks B. Kita identifikasi dulu. Nah, si minus 4 ini, minus 4 dan 1 merupakan baris ya. Kita identifikasi dulu, dia adalah baris. Nah, baris ini dia adalah baris pertama. Dia adalah baris pertama. Lalu 7 dan 0, dia adalah baris kedua. Lalu 3 dan min 5, 3 dan min 5 dia adalah baris ketiga. Gitu. Pokoknya yang mendatar itu dia adalah baris. Lalu yang horizontal ini min 4, 7 dan 3 merupakan kolom. Kita tulis adalah kolom pertama. Kolom pertama. Lalu 1, 0 dan min 5 adalah kolom kedua. Seperti itu. Nah, kalau baris itu, baris pertama itu selalu dimulai dari yang paling atas. Baris pertama. Kalau kolom pertama selalu dimulai dari yang paling kiri ya. Kolom pertama dimulai dari paling kiri. Maka dari itu kita dapat mengidentifikasi ini apa itu ordo. Ordo itu adalah bentuk ya. Ordo itu bentuk. Bentuk dari matriks B. 3 kali 2. Angkanya dari mana 3 dan 2 ini? 3 itu berasal dari baris. Lalu 2 ini dari mana? 2 ini adalah dari kolom. Ya. Jadi barisnya itu ada 3 baris. Lalu kolomnya itu ada 2 kolom ya. Kolomnya ada kolom 1, min 4, 7 dan 3. Kolom keduanya 1, 0 dan min 5. Barisnya ada 3 nih, baris 1, baris 2 dan baris 3. Maka matriks tersebut disebut dengan matriks ordo B sama dengan 3 kali 2. Seperti itu. Nah, pengungkapan matriks ini selalu dengan huruf kapital, jangan lupa ya. Tidak ada matriks dengan penulisan hurufnya kecil. Hurufnya itu huruf kapital. Jadi ordo B atau ada lagi ordo A, ordo C, ordo D. Seperti itu. Jadi di sini kita ordo 3 kali 2. 3-nya dari baris, lalu 2-nya dari kolom. Nah, contoh berikutnya. Matriks A ya. Sini ada matriks A, saya punya matriks A. Dia ada barisnya. Barisnya ada, dia nih baris pertama, baris 1. Baris 1, lalu ada baris 2. Berikutnya 5 dan min 1 nih, kolom. K1 ya, saya tulis kolom 1. Min 7 dan 0. K2. 2 dan 3. K3. Maka dari itu, ordo A adalah 2 kali 3. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Lalu ordo C. Kita lihat ya ordo C ya. Nanti bentuknya hanya 7, 3, dan min 2. Jadi dia barisnya ada berapa? Barisnya ada 1 nih. Ini baris nih dia. Terus kalian bertanya, di mana kolomnya? Nih, kolomnya nih. 7 itu termasuk kolom ya. Walaupun cuma 1 angka, dia adalah kolom. K1. 3-nya K2. Min 2-nya adalah K3. Nah, maka dari itu ordo C-nya disebut ordo C-nya adalah 1 kali 3 karena satunya adalah baris. Dia hanya punya 1 baris ya. Lalu kolomnya adalah 3. K1, K2, K3. Kolomnya ada 3. Lalu yang terakhir kita punya matriks D. Matriks D itu adalah min 3, 4, 0, 1. Kita lihat. Kita cari ordo D-nya. Ordo D-nya adalah 4 kali 1 dari mana? Kita lihat nih, min 3 adalah baris 1, B1 ya. 4, B2, 0, B3, 1, B4. Nah, lalu keseluruhan ini merupakan K3,
K1 ya, berarti dia ordo 4 kali 1, yaitu barisnya ada 4, lalu kolomnya ada 1. Oke, untuk identifikasi cukup jelas ya. Jika masih kurang jelas, silahkan dimundurin videonya. Jangan lupa dicatat. Berikutnya kita akan membahas matriks transpose ya. Matriks transpose. Saya ganti dulu slide-nya. Oke, setelah kalian mempelajari jenis-jenis identifikasi matriks ya, baris dan kolom, selanjutnya kita akan membahas tentang matriks transpose ya. Tadi tentang ordo ya. Di ordo kita tadi sudah mempelajari baris dan kolom. Sekarang kita mempelajari matriks transpose. Apa sih matriks transpose? Matriks transpose adalah matriks yang membentuk setiap barisan dari A sebagai kolom. Matriks A transpose yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian dengan AT atau matriks transpose. Intinya adalah transpose itu adalah mengubah dari bentuk baris menjadi kolom. Nih ya, dari baris, matriks transpose itu baris menjadi kolom. Nah, kita lihat. Pertama kita punya matriks A. Matriks A dengan ordo 3 kali 4 ya. Dia baris ya. Ini baris nih. Si baris ini, baris 1 ini, kalau kita transposkan, transpose itu kalau transpose, wah muka saya gelap juga ya. Nggak kena lighting. Nah, cerah. Nah, matriks transpose ini lambangnya adalah A pangkat T ya. Pokoknya pangkat T berapapun hurufnya di depan A, B sampai Z, yang penting dia kalau udah berubah jadi transpose itu pangkatnya menjadi T. Jadi punya pangkat T. Kebetulan kita punya matriks A. Kalau ditranspose berarti menjadi A pangkat T. Nah, balik lagi, transpose itu adalah mengubah dari baris menjadi kolom. Kita lihat baris pertama. Baris pertama berubah menjadi kolom pertama nih, kolom jadi kolom. Bagaimana bisa nih, lihat nih, 5102 dia berubah menjadi kolom. Set, 5-nya jadi di atas, 1-nya jadi bawah, 0-nya di bawahnya lagi, 2-nya di bawah. Jadi dari datar jadi berdiri, dari vertikal menjadi horizontal, jadi diri ya. Sama nih yang keduanya, baris kedua menjadi kolom kedua. Nih, B2 menjadi K2. Tadinya 0-7 1-1 berubah menjadi 0-7 1-1. Tadinya mendatar menjadi berdiri ya. Lalu berikutnya baris ketiga, set B3 nih. Tadinya baris ketiga -3 6 -8 4, tadinya mendatar ya, tadinya mendatar dia menjadi kolom K3, menjadi lurus ke bawah seperti itu. Nah, yang awalnya 3 kali 4, 3 kan tadi baris ya, barisnya ada 3, 4-nya itu kolom. Ordonya tadi 3 kali 4. Kalau menjadi A transpose, kalau A transpose dia menjadi 4 kali 3. Kita lihat tuh, berubah ya. Barisnya jadi ada 4 nih. B1 di sini, B2 ini, B3, B4. Ini baris. 3-nya adalah kolom. Kolomnya ada 3 nih ya. 1, 2, 3. Begitu berubah. Tadinya ordo A-nya 3 kali 4 karena ditransposkan menjadi 4 kali
Oke. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Untuk pembahasan matriks transpose silahkan diulang kembali, tapi dicatat terlebih dahulu ya. Lalu diulang kembali jika penjelasan saya belum jelas, diulang kembali sehingga kalian paham. Jika sudah jelas silahkan dicatat. Kalau pas parah-parahnya nggak ngerti juga, hubungi saya di nomor WA ya. Ditanyakan bagian mana yang belum jelas, nanti saya jelaskan lebih detail. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan pertama untuk materi bab matriks. Masih banyak pertemuan lain untuk membahas selanjutnya. Untuk sementara, video ini saya membuat video untuk menjelaskan teori-teori ya, dan membahas soal. Untuk latihan soal nanti kita langsung Google Form, ada kuisnya, program kuis yang kalian jelaskan. Nah, untuk kalian yang belum mensubscribe, silahkan di subscribe ya channelnya, lalu di like juga videonya, lalu dibagikan mungkin ke anak IPS. Mungkin saya mengajar semuanya, untuk anak IPA mungkin bisa kalian bagikan juga jika ada teman kalian yang di IPA IPA 1-5 ya, 11 IPA 1-5 kan saya tidak mengajar. Jika ada yang membutuhkan video ini, silahkan dibagikan ke teman kalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.